warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel SDN Kebonsari 1. Kali ini bersama dengan Ibu Ayu Arisanti atau bisa disebut Bu Ayu. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Seperti biasa, tidak pernah bosan. Kami, Bapak Ibu Guru di sini menyampaikan selalu patuhi protokol kesehatan. Yang dulu 3M, sekarang menjadi 5M. Ingat ya, 5M. Yang pertama, selalu memakai masker setiap saat kalian berada di luar rumah. Yang kedua, baik itu di dalam rumah atau di luar rumah, setiap kali kalian sebelum atau selesai melakukan kegiatan, selalu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir supaya tetap terjaga. Oke? Yang ketiga, ingat kalau kalian keluar rumah, jaga jarak kalian minimal 1,5 meter. Yang keempat, usahakan untuk menjauhi kerumunan. Bagaimana caranya? Ya tetap stay at home, itu lebih baik. Oke? Kemudian yang kelima, membatasi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau tidak penting, tidak usah keluar. Ya, bermain-bermain di luar itu tidak perlu dilakukan sekarang. Bolehlah bermain sekali-sekali, tapi jangan sering-sering karena masih dalam situasi pandemi. Oke? Baik, sekarang sebelum dimulai, seperti biasa kita awali pembelajaran dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Oke? Baik, kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti janji Bu Ayu minggu-minggu berapa ya? Sudah 3 minggu ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Masih tetap penyajian data, tapi kali ini yang kita bahas tentang diagram lingkaran. Oke, yuk kita lihat materinya. Nah, ini contoh dari diagram lingkaran. Bisakah kalian membacanya? Belum tentu bisa. Untuk saat ini, tapi setelah ini kalian harus bisa. Ini adalah diagram lingkaran dari data koleksi buku perpustakaan. Loh Bu, itu kok ada warna-warna? Ya, ini untuk membedakan ya, supaya tahu berapa apa saja yang di diagram ini. Ada buku cerita, ada pelajaran agama, ada pelajaran umum, dan lain-lain. Kira-kira anak-anak bisa tidak mengetahui berapa jumlah buku cerita ini? Nah, tidak tahu kan? Nah, nanti kita cari tahu ya caranya bagaimana. Berikutnya ada data tentang jumlah penduduk. Untuk yang biru itu adalah yang di Kabupaten Gresik. Kemudian ada yang di Sedayu, ada yang di Cermi, ada yang di Binjai. Nah, berapa itu kok 55%? 55% itu berapa orangnya? Nah, kita akan dibahas di sini juga ya. Kita akan bahas semuanya dengan tuntas, tas. Oke? Yuk kita mulai. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang diwakili oleh sebuah lingkaran di mana bagian-bagian di dalam lingkaran menunjukkan data yang dimaksud. Seperti tadi ya, ada bagiannya buku cerita, ada bagiannya pelajaran agama, dan lain-lain ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian-bagian di dalam lingkaran. Jadi di dalam lingkaran itu ada bagian-bagian yang menunjukkan data yang dimaksud. Nah, yang dimaksud dengan bagian itu adalah besar sudut masing-masing data.
Ini untuk menggambarnya ya. Bagiannya itu nanti diwakili oleh sudut. Ya. Kemudian yang kedua, cara membuatnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara membuat. Yang pertama, karena bagian tadi untuk membuatnya diwakili oleh besar sudut, maka kita harus menghitung besar sudut masing-masing data. Yang kedua, setelah kita hitung semua datanya, kita menggambar lingkaran utuh. Kemudian dari lingkaran itu kita gambar besar sudut masing-masing data. Nah, setelah itu baru kita beri nama dan kita beri besar bagian masing-masing data. Seperti tadi ada 55%, ada 11%. Itu yang dimaksud dengan yang keempat ini. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah menggambar, langkah tadi adalah menghitung besar sudut masing-masing data. Kita gunakan rumus perbandingan. Masih ingat? Bagaimana rumus perbandingan? Ya, rumus perbandingan adalah besar nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan nilai yang ditanyakan per perbandingan nilai yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung besar sudut masing-masing data. Tetapi di sini perbandingan nilai yang ditanyakan dan yang diketahui kita selalu gunakan, nilai yang diketahui gunakan selalu 360 derajat. Karena kita akan menghitung besar masing-masing data, besar sudut masing-masing data ya maksudnya. Nah, jadi besar sudut data yang dihitung adalah besar atau banyak data yang dihitung dibagi besar atau banyak data keseluruhan dikali 360 derajat. Oke? Sampai sini? Paham? Jadi untuk nilai yang diketahui sudah pasti 360 derajat. Oke? Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Cara menghitung besar sudut masing-masing dalam persen. Kalau tadi bagiannya, sekarang kalau dalam persen. Sama seperti tadi, gunakan rumus perbandingan. Ya, nah untuk persen, karena kita ngomong persen, maka untuk nilai yang diketahui kita gunakan 100%. Jadi rumusnya menjadi besar sudut data yang maksudnya besar data yang dihitung adalah besar atau banyak data dibagi besar atau banyak data seluruhnya dikali 100%. Ini untuk nilainya ya. Oke, ini contohnya. Diketahui banyak siswa kelas 6 SD Pertiwi, seluruhnya 40 siswa. Bisa dilihat di tabel. Yang ditanyakan gambar diagram lingkaran dan besar masing-masing bagian dalam persen. Nah, ini cara membuat diagram tadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita pindah ke papan tulis. Nah, untuk menggambar diagram lingkaran, yang pertama kita hitung besar sudut masing-masing data. Kita pakai rumus ini ya, besar sudut masing-masing data
Yang pertama, kita cari dulu besar sudut data yang 28 kg. Besar sudut 28 kg itu banyak datanya 5. Oke, kita hitung di papan tulis ya. 28 kilo yang data besar sudut untuk yang 28 kg. Ya, banyak datanya berapa anak? 5 ya. Jadi di sini 5 per data keseluruhan sesuai rumus yang di kuning itu ya, yaitu 40 dikali 360 derajat. Ingat yang di sini selalu 360 derajat. Oke? Kita hitung. Nolnya dicoret. Ya? Kemudian, iya, 36 dibagi 40. Oke. Berapa di sini? 9. Oke, jadi di sini 45 derajat. Jadi nanti kita menggambar yang 25 kg adalah sudutnya 45 derajat. Kemudian yang 29 kg. Berat badan ya, bukan bau badan, tapi berat badan ya. Yaitu 15, banyaknya 15 dibagi data keseluruhan 40 dikali 360 derajat. Kemudian ini kita coret sama ya dengan yang di atas, tinggal 9. Berapa ini? 135 derajat. Oke. Kemudian berat badan 30. Berapa itu? Ada 6 ya. Berarti 6 per 40 dikali 360 derajat. 6 dikali 9, 54. Oke, jadi yang berat badannya 30, 54. Kemudian yang berat badan 31. Ada 10. 10 per 40 dikali 360. 90 derajat. Kemudian untuk yang berat badan 30, berapa anak? 32. Oh aja ya. 14. Korek. Berapa ini? 126 derajat. Oke. Jadi ini langkah pertama sudah. Ini langkah 1 ya. Menghitung masing-masing data. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di slide. Oke. Berikutnya langkah kedua. Gambarlah sebuah lingkaran utuh. Ini Ibu hapus ya, karena di slide sudah ada. Sudah dipakai di slide. Ini Bu hapus. Nah, untuk menggambar lingkaran,
uang koin. Waduh, kelas 6 kok gambar lingkaran pakai koin. Pakai apa? Pakai jangka ya. Ingat, lingkaran adalah kurva tertutup. Jika ditarik dari satu titik maka jaraknya sama ya, himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap satu titik. Jadi kalau menggambar lingkaran bagaimana? Ya, kita harus membuat titiknya tersebut yang disebut dengan pusat lingkaran. Jadi selalu membuat pusat lingkaran, meskipun ini jangkamu ada jarumnya, tapi tetap harus dibuat pusat lingkaran dulu. Nah, kita buat pusat lingkarannya, kemudian kalau di bukumu, jarumnya ini di pusat lingkaran. Bayu tutupi sebentar ya. Oke, nah ini caranya. Kemudian kita menggambar yang ketiga, menggambar sudut masing-masing dari data tadi ke dalam lingkaran. Oke, kita gambar dulu yang berat badan 28 kg, ada 45. Gambarnya pakai apa ini ya? Pakai apa ya alatnya ya? Pakai busur ya. Di rumah harus ada busur. Kalau gambar sudut bagaimana? Gimana nolnya dari busur ini? Ya, kalau menggambar sudut ya, di busur derajatmu itu ada yang garis lurus begini ya, kalau tidak salah ya. Nah, bentar. Nah, ada garis ini kan? Nah, di sini juga ada garis yang tegak lurus dari sudut 90. Nah, untuk menggambar yang di perpotongannya ini, itu nanti kita taruh di pusat lingkaran. Ingat, perpotongan ini diletakkan di pusat lingkaran, atau kalau menggambar sudut yaitu di titik sudutnya. Oke? Untuk menggambar sudut 45 sekarang ya. Ini ada angka, ada dari 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 180. Di sini juga ada ya yang dalam ya. Lihat yang dalam. Ada dari 180 sampai ke 0. Kemudian yang luar ada yang 180, 170, 160 sampai ke 0. Terus yang dipakai yang mana? Nah, kalian boleh memakai dua-duanya, di dalam dan di luar boleh. Tapi dengan catatan, kalau kalian memakai yang di dalam, berarti angka-angka yang kalian gunakan adalah angka yang di dalam. Kalau memakai yang di luar, berarti angka yang dipakai di luar. Jangan kalian melihat di sini 0, tapi nanti yang kalian lihat di sini. Nanti membacanya 120, bukan ya. Tapi yang dilihat 0, tapi yang dilihat yang di dalam. Ya, nanti ini 0, terus habis itu nanti misalkan 60 ya. Ini 0, terus 60-nya yang ini. Nah, kalian nanti membuatnya ini sampai sini. Salah, bukan begitu ya. Jadi kalau di dalam, ya kalian melihatnya yang di dalam. Kalau memakai yang di luar, kalian melihatnya yang di luar. Oke? Jelas? Jelas lah, anak Kebonsari kelas 6 pasti jelas, pasti hebat semuanya ya. Oke, kita mulai yang berat badan 45 derajat.
Oke, seperti tadi ini paskan di pusat lingkaran. Oke, kemudian kita mulai yaitu 45 derajat. Wahyu mau memulai dari 0 yang di dalam. Berarti yang dilihat angka ya. Ini 40, 5-nya yang mana? Nah, di antara ini 10 dan 20. Coba ditarik garis di sini ya, di atas yang misalkan ini 10 dan 20 ya. Nah, tengah-tengahnya ini adalah angka satuan 5. Jadi kalau 40 lebihkan di sini 40 kita tarik di sini. Ya, kan garisnya 40 di sini. Untuk menambahkan 5 kita hitung dari garis ini ya, 1 2 3 4 5. Jadi di sini 40. Nah, oke. Nah, yang bawah ini kita garis. Sudah? Kemudian yang atas kita tambahin di sini, kita tarik di sini ya. Garis ini bertemu dengan titik ini. Nah, ini 45 derajat. Ya, ini yang berat badan 28 kg. Ada berapa anak tadi? 5 siswa. Nah, ini jadi supaya tidak lupa begitu menulis langsung diberi keterangan bagiannya. Oke? Lanjut, kita sekarang yang 29 kg ada 135. Memulainya dari mana? Boleh dari kaki sudut yang ini, boleh dari kaki sudut yang ini. Mau yang mana? Mau yang bawah. Oke, kalau yang bawah berarti bagaimana? Begini kah? Bagaimana ini? Nah, kalau yang bawah berarti ini busurnya kita balik. Nah, kalau sudah dibalik, nolnya kita mulai dari mana? Karena memulai dari kaki sudut yang ini, berarti kita melihat nolnya dari yang ini. Berarti ini yang paling luar. Ini 0, 10, 20, 30, seterusnya sampai 135. Ini ya 135. Nah, oke, kita tarik seperti tadi. Ini 135 derajat. Berat badan 29 kg. Yaitu ada 15 siswa. Terus lanjut 54 derajat. Dari sini kita mengambil 54. Nah, ini ya. Kaki sudutnya di mana? Kaki sudutnya di sini. Berarti kita ambil 54. Ini ya. Kita garis. Titik ini bertemu dengan titik ini. Ini 54 derajat, yaitu berat badan 30 kg sebanyak 6 siswa. Selanjutnya berat badan 31 kg ada 90 derajat. Kalau 90 derajat mudah ya. Akhir di sini akhir 90 yang ini. Kita tarik. Nah, karena 90 derajat tidak perlu ditulis seperti ini anak-anak. Ini ya, kalau 90 derajat. Ini berat badan 31 kg. Banyak 10 siswa. Sisanya, oke? Berikutnya langkah yang keempat, beri nama. Sudah ya? Ini berarti
4 siswa 36 derajat. Nah, oke. Jadi satu lingkaran penuh harus 360 derajat. Oke, kita lanjut. Next, yaitu latihan 1. Nah, ini tugas buat kalian ya. Kerjakan latihan 1. Oke? Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Membaca data dalam diagram lingkaran. Cara membaca data pada diagram lingkaran, sama kita tetap menggunakan rumus perbandingan, yaitu besar nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan nilai yang ditanyakan dibagi perbandingan nilai yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Tetapi karena ini diagram lingkaran, kita menggunakan derajat dan persen. Yang pertama kita pakai dulu yang derajat. Kalau yang derajat, rumus yang digunakan. Nah, ini ya. Jadi kalau yang derajat yang digunakan perbandingan nilai yang diketahui itu pasti 360. Dan yang kedua, kalau dalam bentuk persen, ya, sekarang kalau dalam bentuk persen, nah ini bedanya ya. Jadi kalau derajat kita gunakan 360, kalau persen kita gunakan 100%. Oke? Ingat-ingat ya. Jadi kalau kita derajat menggunakan 360, kalau persen kita menggunakan 100%. Oke? Yuk kita langsung coba latihannya. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Itu diagram lingkarannya ya. Berapa banyak siswa yang mengikuti ekstra musik? Nah, kita kembali ke papan. Jadi diketahui diagram lingkarannya itu, kemudian yang ditanyakan berapa yang ekstra musik. Tetap ya, karena itu adalah penyelesaian masalah, kita pakai diketahui sebuah sekolah memiliki Kemudian dari diagram itu kita bisa melihat yaitu dari basket. Berarti di sini bagian ekstra berarti ekskul. Itu apa? Oh, ekstrakurikuler. Bagian ekskul basket. Ada 130 derajat. Kemudian bagian ekskul bola 100 derajat. Kemudian bagian ekskul silat 80 derajat. Nah,
Setelah itu yang ditanyakan, tanya apa itu anak-anak? Banyak siswa yang mengikuti musik. Nah, gini. Di sini ada derajat, di sini ada siswa. Karena di sini ada derajat, berarti kita memakai rumus yang pertama, yaitu nilai jawab. Ditulis dulu rumus yang pertama, yaitu nilai yang ditanya sama dengan besar ya? Besar atau bagian. Oh, besar data. Berarti 360 derajat dikali data seluruhnya. Oh, data yang diketahui. Nah, oke. Karena ini 360 derajat yang kita pakai, berarti di sini nanti data yang diketahui yang mana? Yang ini ya. Nah, ini. Terus besar nilai atau nilai yang ditanya, berarti apa? Musik. Nah, besar data yang ditanya. Musiknya berapa, anak-anak? Kok nggak ada? Terus bagaimana? Nah, kita cari dulu bagiannya musik itu berapa. Karena di sini kita ngomongkan derajat, berarti kita menghitungnya dalam bentuk derajat. Satu lingkaran penuh ada berapa? Ya, 360 derajat. 360 derajat dikurangi. Karena itu adalah sisa dari semua, berarti 30 derajat ditambah 100 ditambah 80 360 derajat dikurangi 210 derajat. Tinggal 150 derajat. Oke, ini baru bagian ekskul musik. Ini baru bagiannya. Setelah itu kita baru masuk yang ini. Ya. Kita masuk ini ya. Kalau bisa. Ini musik baru 150. Jadi kita hitung ketemunya 525 siswa. Oke, setelah itu nanti tulis di sini ya. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekskul musik 525 siswa.
Oke, sampai sini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oke, next. Contoh yang kedua. Diketahui data di atas total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300. Berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian? Berarti kita mencari yang banyak anak-anak. Banyak anak-anak. Banyak pakaian anak-anak. Maaf ya. Sudah lama tidak pernah bertemu dengan kalian. Jadinya agak-agak. Oke, seperti biasa diketahui data yaitu bagian baju remaja. Kemudian bagian baju dewasa. %38. Yang ditanya berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian. Ditanya banyak pakaian atau baju itu anak? Oh, baju. Banyak baju anak yang dijual. Nah, kita cari dulu bagian dari baju anak. Bagian baju anak. Astagfirullah, jawabnya belum. Terima kasih sudah ada yang mengingatkan tuh pinter. Jawab. Bagian baju anak. Nah, karena di sini persen, berarti kita pakai ya 100% seluruhnya ya. Dikurangi 40% ditambah 38%. Selalu ya kalau soal cerita selalu apa yang ditanyakan dicari dulu bagiannya. Sama seperti tadi membuat diagram juga bagiannya dicari dulu. Jadi 100 kurangi 78. Ada 22% ya. Oke, baru setelah itu kita mencari banyak baju anak yang dijual. Sesuai tadi rumusnya yaitu nilai atau data yang ditanya sama dengan besar data yang ditanya. Nah, karena ini kita persen pakai rumus yang kedua, yaitu 100% dikali, karena 100% data seluruhnya yaitu 300. Oh maaf, ini tadi belum dituliskan ya. Yaitu total barang dagangan. Total barang dagangan ada 300 pakaian. Dikali data
data yang diketahui. Ya. Oke. Kalau gitu langsung kita masukkan. Berarti ini baju anak, banyaknya baju anak ya, banyak baju anak. Sama dengan besar datanya 22% dibagi 100 dikali data yang diketahui 300 ya. 300 pakaian. Persennya dicoret, nolnya dicoret. Ya, tinggal 66 pakaian. Nah, jadi banyak baju anak yang dijual 66 pakaian. Apa penulisnya nggak cukup? Pakaian. Nah, gini. Ya, jadi begini ya. Bisa dilihat. Oke? Oke, next. Yuk, kita lanjut. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe SDN Kebonsari 1 ya. Oke? Oke? Oke. Next. Ya, itu adalah latihan 2. Nah, kalian kerjakan, kalian selesaikan, nanti dikumpulkan bersamaan dengan absensi seperti biasanya ya. Oke? Demikian pembelajaran hari ini. Bu Ayu akhiri. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.